Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa, kali ini kita akan membahas pelajaran 11 yaitu masih tentang pelajaran isim fa'il dan isim maf'ul, namun kita sudah bagian atau part 3. Sebagaimana kita ketahui, kita pada part 1 dan part 2, bagian 1, bagian 2, kita membahas isim fa'il, baik definisi, bentuk, maupun maknanya isim fa'il itu pada bagian part 1, part 2. Untuk yang part atau bagian 3 ini kita khususkan pada isim maf'ulnya. Kenapa pada isim fa'il dan isim maf'ul kita bahas pada pelajaran yang sama, padahal segot yang berbeda. Meskipun pada segot yang berbeda ini sangat terkait. Jadi saya masukkan pada pelajaran yang sama, namun isim maf'ul ini lebih sedikit bahasanya dibanding isim fa'il. Ya, sebelum masuk ke isim maf'ul, saya ingatkan kembali definisi isim fa'il. Ya, karena nanti ini sangat terkait. Isim fa'il menurut definisi saya adalah segot, salah satu segot kalimat atau bentuk kata. Karena ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il, dan isim fa'il ini termasuk salah satu bentuk kata yang mempunyai makna umum. Ada makna banyak, makna umumnya adalah orang yang, atau sesuatu yang, atau yang plus makna dasar. Artinya, kalau misalkan fi'il madhi nasoro yang berarti dia laki-laki menolong, maka isim fa'ilnya adalah bentuknya nasirun dengan makna orang yang atau sesuatu yang atau yang menolong. Jadi nasirun bisa diartikan orang, makna umumnya adalah orang yang menolong atau sesuatu yang menolong atau yang menolong. Kembali ke definisinya, isim fa'il salah satu segot atau bentuk kata yang bermakna seseorang atau sesuatu atau orang yang plus makna dasar dari sulasi mujarad fa'ala, fi'il madhi fa'ala gitu. Dengan bentuk umumnya fa'ilun, itu isim fa'il. Sedangkan untuk isim maf'ul, nah kita masuk ke definisi isim maf'ul adalah bentuk kata pasif dari isim fa'il. Nah, bentuk kata pasifnya dari isim fa'il, apa maksudnya? Nah, artinya, ya, bila isim fa'il bermakna, kita ketahui isim fa'il mempunyai banyak makna. Makna utama yang jika ini makna utama adalah orang yang atau yang plus makna dasar. Ya. Kalau isim fa'il, sekali lagi, isim fa'ilnya bermakna orang yang plus makna dasar, maka kata tersebut bentuk isim maf'ulnya bermakna sama seperti isim fa'il, orang yang atau yang plus makna dasar atau kata kerja dasarnya dalam keadaan pasif. Untuk lebih jelasnya kita berikan contoh. Isim fa'il dari fi'il madhi nasoro ini nasirun. Nasirun dengan makna orang yang menolong. Ini orang yang saling kariti menolong. Menolong. Maka isim maf'ulnya
bermakna orang yang ditolong. Ini salingkari juga. Sama orang yang tapi ditolong. Nah, nanti bentuknya menjadi mansurun. Kita nanti bahas ke subbahasan berikutnya. Menjadi mansurun isim maf'ulnya ya. Itu jadi pasif dari makna dasarnya ini. Menolong menjadi ditolong. Yang kedua, yang ke B ini, bila isim fa'il itu bermakna plus makna dasar, atau kata kerja pasif, atau fi'il tanpa subjeknya, maka isim maf'ul bermakna kata kerja pasifnya. Contoh, ya. Isim fa'il akilun dengan makna pemakan atau makan. Ini dari fi'il madhi akala, dia laki-laki makan. Maka isim maf'ulnya bermakna di atau termakan, dimakan. Dalam bentuknya nanti makulun. Ya, ini pengertian isim maf'ul, yaitu bentuk kata pasif dari isim fa'il. Jadi kalau dari kata fi'il madhi menolong misalnya, bisa isim maf'ulnya bermakna orang yang ditolong atau ditolong. Dari fi'il madhi dia menciptakan, kholaqa, maka isim fa'ilnya yang menciptakan. Saya ulangi, dari fi'il madhinya kholaqa, dia laki-laki menciptakan, isim fa'ilnya yang menciptakan atau pencipta. Isim fa'ilnya yang menciptakan atau pencipta. Untuk isim maf'ulnya bermakna orang atau sesuatu atau yang tercipta atau yang diciptakan, atau bermakna diciptakan. Ya, itu pengertian isim maf'ul pasif dari isim fa'ilnya. Saya kira jelas, kalau kurang jelas nanti pemirsa bisa mengulang definisi saya lagi. Kita lanjutkan ke wazan atau pola sigot isim maf'ul. Atau sigot ini bentuk. Wazan itu bahasa Indonesianya pola. Pola bentuk isim maf'ul. Kalau pada isim fa'il kita melihat banyak pola atau pola dari bentuk isim fa'il ini. Ada beberapa, namun ada pola yang utamanya seperti fa'ilun, fa'ilun, fa'lanu. Kalau isim fa'il, kalau isim maf'ul maksud saya, polanya adalah cuma satu. Ini polanya. Perhatikan, fa'ala menjadi ditambah mem. Ini saya kasih titik-titik. Mem di depan fa, wawu antara ain dan lam. Terus harokatnya ini fathah, ya ini menjadi maf'ulun. Ya, kita ulangi, fa'ala tambah mem wawu menjadi maf'ulun. Sebelum kita lanjutkan, apalagi nanti latihan mengubah sigot dari fi'il madhi ke isim maf'ul, coba pemirsa saya ajak untuk berlatih dari beberapa kata. Buatlah ke isim maf'ulnya. Menolong atau nasoro. Mansurun. Mencari atau tolaba. Matlubun. Menciptakan. Kholaqa. Isim maf'ulnya makhlukun. Makan. Akala. Isim maf'ulnya makulun. Ya, demikian sekedar pemirsa untuk bisa mencerna ini dan bisa menerapkannya. Kemudian kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, yaitu pola perubahan ke mu'annas, tasniyah, dan jamak pada berbagai bina. Ya, pemirsa, kalau ini adalah wazan pola perubahan dari fi'il madhi ke isim maf'ul. Ini untuk subjek.
atau subjeknya itu satu orang atau mufrad laki-laki atau mudzakkar. Mudzakkar mufrad. Ini adalah maf'ulun. Seperti pada fiil maupun isim fa'il yang telah kita pelajari, isim maf'ul juga akan berubah jika subjeknya nanti itu perempuan atau dua atau banyak. Nah, ini kita dan pada berbagai bina. Yang kita contohkan ini bina soheh. Nanti ada bina nakis, mudhoaf, dan ajwaf. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di buku di tabel 11.4a. Mari kita lihat. Pemirsa, baiklah, ini kita perlihatkan tabel yang menunjukkan contoh sigot isim maf'ul dengan perubahannya dari mufrad ke tasniyah dan jamak. Juga termasuk nanti dari mudzakkar ke muannas. Termasuk i'rabnya dari rofa ke nasab maupun ke jar. Yang pertama ini mansurun. Mansurun dari fi'il madhi nasoro atau nasorta atau nasortu. Isim maf'ulnya itu mansurun. Jadi dari nun, sod, ro, depannya ditambahi mim, antara sod dan ro ada wawunya. Mansurun. Kalau nasab tinggal di fathah, mansuran, jar di kasroh, mansurin. Sekali lagi dari nasoro menjadi mansurun. Yang kedua, ini adalah bentuk tasniahnya untuk dua orang. Kalau mansurun laki-laki ditolong misal. Mansuroni dua orang laki-laki. Mansuroni untuk rofaknya ini ada tambahan alif sama nun yang menunjukkan alif dan nun ini sebagai tanda tasniah atau alif dan nun tasniah. Kalau nasab dan jarnya sama, mansuraini. Mansuraini ada tandanya bukan alif lagi tapi ya dan nun. Ya dan nun. Mansuraini. Ini tasniah. Kalau fi'il madinya dari fi'il madi nasoro atau nasortuma. Dan untuk yang ketiga jamak. Isim maf'ulnya mansuruna. Tambahan wawu dan nun jamak. Mansuruna untuk i'rab rofa. Untuk nasab dan jirnya ya nun. Mansurina. Mansurina. Ini bisa dibandingkan dengan tasniah. Kalau tasniah mansuraini, kalau jamak mansurina, hurufnya sama, harokatnya yang berbeda ini. Mansuraini, aini, kalau ini mansurina, ina mansurina. Ya. Jamak kalau fi'il madhi nasoru atau nasortum. Kemudian ini yang keempat untuk muannas. Jadi mansurun laki-laki, kalau ke perempuan atau muannas ditambahi tak marbutoh mansuratun. Untuk rofa nasabnya mansuratan, jarnya mansuratin. Dari fi'il madhi mufradnya nasorot atau nasorti. Baik, kita baliknya. Baik, seterusnya nomor 5 ini untuk muannas dalam bentuk tasniyah, yaitu dua orang. Mansuratun, kalau tasniyahnya menjadi mansurotani, jadi sama dengan mudzakarnya, tambahan alif sama nun, namanya alif nun tasniyah. Sedangkan yang tak tadi itu namanya tak taknis, tak
muannas, tak untuk menunjukkan muannas ya. Kalau nasab dan jernya sama, mansurotaini, mansurotaini. Dari fi'il madinya nasorota atau nasortuma. Kemudian yang keenam, untuk jamak muannas, menunjukkan dari kata mansurun laki-laki, kalau perempuan mansurotun, kalau jamaknya mansurotun ya. Ini sama juga dengan fi'il isim fa'il ya. Tambahan alif sama tak biasa, bukan tak marbutoh. Mansuratun, kalau mufradnya muannas kan mansuratun, ini mansuratun. Untuk rofa nasabnya mansuratin, bukan tan ya, mansuratin, sama dengan jernya mansuratin ya. Ini kalau dari fi'il madinya bisa dari nasarna atau nasartunna, antunna. Ini jamak. Kemudian untuk isim maf'ul ini berbeda dengan isim fa'il. Ada jamaknya lagi, namanya jamak atau segot muntahal jumu ya. Pol-pole jamak polake. Ini dalam bentuk wazan mafailu. Makanya kalau mansurun menjadi manasiru, atau ada dalam bentuk tanpa ya, manasiru. Jadi ada dua bentuk, manasiru, manasiru. Ini manasiru, manasiro. Nasab jernya manasiro ya, sigat muntahal jumu. Baik, itu tadi tabel untuk bina soheh. Kemudian kita ke tabel untuk bina nakis, contoh bina nakis. Kita kasihkan kata dari da'a yad'u ya. Fi'il madhi da'a, isim maf'ulnya adalah mad'uun. Jadi da'a mufrad mudzakkar untuk huwa atau anta, da'auta, itu isim maf'ulnya adalah mad'uun ya, mad'uun. Asal mad'uun ya. Kalau nasabnya mad'uwan, jernya mad'uwin. Untuk yang tasniyah, kalau da'a menjadi da'awa fi'il madhi. Kalau isim maf'ulnya mad'uwani, sama tambahan alif nun. Kalau nasab jernya mad'uwina, mad'u termasuk jernya juga mad'uwina. Untuk jamak mad'una dari fi'il madhi da'au atau da'autum. Kalau nasab jernya mad'ina, asalnya mad'uwina, tapi orang Arab nggak mau bilang mad'uwina, menjadi mad'ina, mad'ina gitu. Ya, ini yang mudzakkar. Jadi mudzakkar mufrad mad'uun, untuk tasnya mad'uwani, untuk jamaknya mad'una. Kemudian yang berikutnya yang muannas, sama dengan yang bina soheh ditambah tak marbutoh, mad'uwatun ya. Mad'uwatun ini tambahan tak marbutoh, mad'uwatun. Ini untuk fi'il madhi. Kalau mufrad muannas da'at atau da'auti. Nasabnya tinggal di fathah mad'uwatan, jernya tinggal di kasrah mad'uwatin. Untuk yang tasniyah mad'uwatani, dari muannas ini mad'uwatun ditambahi alif nun tasniyah, sama seperti bina sohehnya. Yang sulit ini nanti yang di fi'il madhinya itu da'ata, itu sulit untuk nakis untuk tasniyah. Atau da'autuma untuk dhamir antuma. Untuk nasab jernya mad'uwataini, mad'uwataini. Dan yang keenam ini, yang keenam jamaknya yaitu
mad'uwatun dari fi'il madinya ta'auna untuk domir hunna atau ta'autunna domir antunna. Nasab jernya mad'uwatin, jernya ya mad'uwatin. Dan untuk sigat muntal jumu' mada'iyah, rafa'nya mada'i. Ya, itu. Kita berikutnya ke tabel berikutnya untuk bina ajwaf. Ya, untuk bina ajwaf. Bina ajwaf ini saya kasih contohnya kata kola. Fi'il madhi kola untuk mufrad atau kultu juga mufrad, kulta juga mufrad. Isim maf'ulnya makulun. Nasabnya makulan, jernya makulin. Untuk tasniyah kola fi'il madhi, isim maf'ulnya sama seperti untuk bina naqis maupun soheh, tambahin alif nun, makulani. Nasab jernya makulaini. Untuk yang jamak makuluna, makulina, makulina untuk nasab jernya. Dan untuk tasniyah tinggal ditambahi tak marbutah, makulatun, makulatani, makulatun, sama posisinya. Nah, ini tidak saya perpanjang karena ini sepertinya hanya teoritis untuk bina ajwaf. Jadi secara teoritis semua fi'il madhi bisa dibentuk ke dalam isim maf'ul. Cuman pada prakteknya isim maf'ul itu hanya pada fi'il muta'addi, artinya fi'il yang mempunyai yang berkemungkinan mempunyai objek. Kalau bina ajwaf ini tidak mempunyai objek biasanya, seperti puasa. Kalau isim maf'ul padahal pasif dari isim fa'il. Qailun, orang yang bicara, orang yang terus yang pasifnya itu tidak ada. Hampir semua mungkin untuk bina ajwaf itu. Jadi ini tidak saya terangkan banyak ya, karena itu pada sulasi mujarrad praktek isim maf'ul bina ajwaf itu tidak mempunyai arti, tidak terpakai. Jadi prakteknya tidak hanya sebagai teoritis. Kita lanjut ke bina mudhoaf. Nah, ini yang bina mudhoaf, saya ambil contohnya adalah kata rodda, ya ruddu. Isim maf'ulnya mardudun, fi'il madhi rodda atau laik dhamir anta rodatta, isim maf'ul mardudun, nasabnya mardudan, jernya mardudin. Kalau tasniyah mardudani dari fi'il madhi rodda tambah fathah atau dhamir antuma rodattuma. Isim untuk isim maf'ul i'rab nasab dan jernya mardudaini ya. Untuk yang jamak raddu fi'il madhinya wawu tambah awu alif. Untuk isim maf'ulnya adalah tambahan wawu nun, marduduna. Untuk nasab jer diganti ya nun, mardudina. Yang keempat ya, ini yang muannas, mardudatun dari fi'il madhi roddat atau rodatti. Muannasnya apa, i'rab nasabnya mardudatan, mardudatin, jernya tambahan tak marbutah ya. Untuk tasniyah muannas mardudatani dari fi'il madhinya roddata atau roddatuma. Nasab jernya mardudataini, jer mardudataini. Untuk yang jamak mardudatun tambah alif ta, dari fi'il madhi rodadna dhamir hunna atau rodattunna dhamir antunna. Nasab dan jernya
mardudatin, enggak ada mardudatan ya. Dan yang terakhir ini untuk sigat muntahal jumu' maraditu. Ya, ini contoh kosakata dengan perubahannya dari isim maf'ul mufrad ke tasniyah maupun jamak maupun ke muannas dari mudzakkar, termasuk dari fi'il madinya. Kita lanjutkan. Ini yang paling akhir dari bahasan isim fa'il dan isim maf'ul, yaitu pengecualian atau istisna. Pengecualian. Apa pengecualiannya? Ini isim bentuknya isim maf'ul ya, ini isim maf'ul tapi bermakna isim fa'il, itu ada nanti ya. Ini saya kasih contoh, masrurun bermakna isim fa'il yang gembira, karena nanti ini fi'il madinya itu surra ya, masrurun, gembira. Ini juga maimunun bermakna isim fa'il yang beruntung. Ada kebalikannya, isim fa'il namimun, damimun ya. Damimun bermakna isim maf'ul, artinya yang tercela, bukan yang mencela tapi yang tercela, padahal ini dalam bentuk isim fa'il. Dan contoh lain bentuknya isim fa'il tapi bermakna isim maf'ul, doninun bermakna isim maf'ul yang dituduh, bukan yang menuduh. Demikian bahasan untuk isim fa'il dan isim maf'ul dari mulai part 1, part 2 dan part 3 kita sampaikan di sini. Kita bisa bertemu di latihan-latihannya nanti dalam bentuk audio. Demikian penjelasan atau pelajaran tentang isim fa'il dan isim maf'ul, terutama kali ini kita bahas isim maf'ul. Untuk lebih bisa memahami dan menerapkan, saya sarankan pemirsa untuk bisa latihan di video dan audio latihan isim fa'il dan isim maf'ul, baik part 1, part 2 maupun part 3, bagian 1, bagian 2 maupun bagian 3. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.